Nah, tapi sekarang kita akan fokus bagaimana profit loss sharing arrangement ini bisa men-tackle permasalahan moral hazard ini. Nah, kita ini sebenarnya ada papernya ya, papernya bisa dicek, hanya paper Pak Iman juga. Tapi ini ada nanti di buku itu ada kompilasinya ya, yang artikel populernya gitu ya. Nah, kita akan mengulas formal treatment ya. Formal ini berarti formulasi matematik ya. Bagaimana moral hazard itu bisa yang biasa muncul dalam financial contract ya. Ini bisa diatasi atau bisa di-tackle dengan kita itu menerapkan prinsip profit loss sharing gitu ya. Tapi kita harus juga tahu juga horizon bahwa sebenarnya untuk men-tackle moral hazard ini sebenarnya bukan hanya oleh profit loss sharing ya. Artinya dalam financial contract pun ya solusi-solusinya itu misalnya dianggap sebagai misalnya incentive compatible mechanism ya. Itu juga disediakan oleh oleh finance conventional contract gitu ya untuk bisa men-tackle moral hazard ini. Tetapi yang kita tawarkan di sini sebenarnya adalah tawaran dari sisi adakah ya mekanisme intrinsik gitu ya yang inherent yang bisa men-tackle permasalahan moral hazard ini. Karena gini, kan moral hazard kan biasanya bisa saja di-tackle misalnya atau diantisipasi dengan apa misalnya monitoring ya, dengan kita memonitor moral hazard kan setelah akadnya dilaksanakan ya antara misalnya bank dengan nasabah ya mudorib soribul bank dengan mudorib gitu ya. Dan ini biasanya terjadi ketika mudorib itu atau bisnis operator itu menyalahi kontrak ya, menyalahi kontrak dengan artian dia mengalokasikan kapital ya itu ke proyek-proyek yang bukan sebagaimana tertuang dalam akadnya. Kira-kira moral hazard itu seperti itu. Tentu karena apa motivasi mereka apa atau mudorib ini atau bisnis operator ini apa tidak mengalokasikan dananya untuk ya kepada sektor yang semestinya tentu saja karena mereka ingin mencari atau ingin mendapatkan mungkin keuntungan yang lebih gitu ya, keuntungan yang lebih dengan cara mengalokasikan ke sektor yang lain. Tentu saja keuntungan yang lebih bisa jadi kan risikonya yang lebih besar juga berisiko gitu ya. Jadi debtor gitu ya, kalau dalam financial contract itu memutuskan untuk mengalokasikan sumber kapitalnya itu untuk kepada proyek-proyek yang lebih berisiko gitu ya, yang ini menyalahi dengan akad kontraknya, yang tentu saja mereka memilih proyek yang lebih berisiko ini karena mereka ingin menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada yang semestinya gitu ya. Nah, masalahnya bagi bank itu kan bukan hanya keuntungan ya atau expected return, tetapi juga kan risk kan, tetap risiko itu kan dipegang oleh bank sebenarnya. Kalau dalam akad konvensional yang menanggung risiko kan bank ya, bukan nasabah gitu kan. Jadi mungkin payoff dari sisi nasabah lebih tinggi. Tapi kan bank itu kalau dihadapi dengan risiko yang lebih tinggi, ya itu kan bahaya juga. Itulah yang menyebabkan banyak sekali kredit macet gitu ya. Jadi bahasa kredit macet itu bahasa lebih ilmiahnya ya karena moral hazard biasanya. Ya karena nasabah itu mengalokasikan ya. Ya jadi bukan hanya masalah kriminal ya, misalnya alokasikan misalnya sebagian dialokasikan ke bisnis tersebut, sebagian lagi dikonsumsi, bukan hanya masalah itu sebenarnya moral hazard, tapi apapun, even ketika semua
kapital itu digunakan untuk untuk bisnis, untuk kegiatan bisnis, tetapi untuk sektor yang tidak ditentukan dalam kontrak. Nah, itu namanya moral hazard juga gitu ya. Jadi moral hazard itu masalah alokasinya juga gitu, bukan masalah kriminal juga gitu ya. Ya walaupun itu ujungnya kan moral juga ya. Jadi ada ketidakjujuran ya dari nasabah atau dari bisnis operator ya kepada 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 bank sebagai sohibul mal gitu ya. Nah, ini biasanya memang karena masalah asymmetric information gitu ya. Nah, konvensional kontrak ya itu juga mendevelop ya banyak sekali mitigasi risiko ya atau mekanisme-mekanisme mitigasi untuk bisa memecahkan atau menghindari masalah moral hazard ini, misalnya ya dengan supervisi ya yang tadi saya sebut tuh monitoring gitu ya, atau juga dengan misalnya menerapkan kolateral gitu ya, kalaupun ininya apa usahanya gagal, itu kan kolateralnya dipegang. Tapi kan sebenarnya dengan supervisi dan kolateral ini ujung-ujungnya kan tidak efisien kan secara akad kontraknya ya, benar nggak? Kalau supervisi misalnya ada monitoring cost, ini kan ujung-ujungnya dikenakan kepada nasabah juga biayanya kan, sehingga inilah yang menyebabkan kalau misalnya dalam kontrak interest rate gitu ya, betul interest rate-nya akan semakin besar karena biaya supervisi ini diinputkan ke biaya itu ya, apalagi kolateral kan. Dengan kolateral ini, kalau ada kolateral dan ini sejumlah pinjaman, sejumlah debt-nya, sejumlah pembiayaannya, tentu ini akan sangat memberatkan juga ya. Ini kan hubungannya nanti dengan intermediasi keuangan ya, di mana dengan penerapan kolateral ini maka yang bisa akses ke financial services itu hanya orang yang memiliki kolateral saja, pihak-pihak yang memiliki kolateral saja. Jadi sebenarnya masalah ini tidak intrinsik ya, jadi artinya ini kan solusi yang eksternal gitu ya, solusi yang bisa memecahkan masalah moral hazard, itu memang ini yang biasa terjadi ya, yang dilakukan, tetapi itu karena tidak intrinsik gitu ya, sehingga solusi-solusi yang ditawarkan itu masih tidak efisien juga lah, at least secara ekonomi. Gitu ya. Nah, bagaimana tentang kalau moral hazard ini bisa ditackle oleh PLS ya, profit loss sharing gitu ya. Nah, profit loss sharing kita propose di sini nih memiliki built-in ya, built-in strategi ya, built-in mechanism ya, yang bisa memecahkan masalah moral hazard itu ya. Nah, tentu kita tidak bisa menganggap atau tidak bisa juga menyebut ini hanya satu-satunya solusi ya. Ini kan nggak boleh seperti itu juga. Ini PLS saja semuanya, nggak usah ada kolateral deh kalau PLS, atau nggak usah ada supervisi, tidak mesti seperti itu juga. Ini bukan berarti menganggap bahwa insentif kompatibel yang lain itu tidak penting ya. Silakan saja kalau ini dikombinasikan dengan hal yang lain. Tetapi at least dengan penerapan PLS ini, sebenarnya profit loss sharing ini bisa insentif kompatibel itu bisa lebih compact ya, dan ini sudah inherent gitu ya, sudah sifatnya itu sudah intrinsik ada dalam mengatasi masalah moral hazard itu, sehingga efisiensi ekonomi juga bisa terjadi ya, sehingga bisa efektif ya, lebih efektif pembiayaan ya, lebih efisien juga gitu ya. Nah, memang PLS ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Profit loss sharing itu bukan hal yang baru. Ini kuno sebenarnya. Ya, sudah diterapkan di semenjak zaman dahulu. Ya, bahkan ini sebenarnya kontrak yang paling awal sebenarnya ya. Kontrak yang paling awal, lebih awal mungkin daripada debt kontrak ya. Karena bagi orang kelebihan resources, misalnya biasanya di dalam pertanian yaitu tanah, ya ada lagi orang yang bisa mengupayakan, biasanya mereka profit loss sharing tuh ya. Jadi tapi walaupun ini kuno gitu ya, walaupun ini ancient sifatnya, tetapi sebenarnya tidak surprise juga ya, tidak surprising juga bahwa ini ternyata bisa
men-tackle permasalahan-permasalahan yang kontemporer gitu ya, yang bahkan di dunia modern, yang itu kan di artifisial saja kan, debt contract itu kan artifisial gitu kan, dibuat untuk supaya bisa financing itu bisa lebih lebih ya mungkin lebih lebih dominan kepada owner ya, owner of capital yang bisa lebih 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 menguntungkan ya dengan seperangkat biaya-biaya yang biaya kapital ini sebenarnya dibebankan semuanya kepada yang meminjam kapital itu, gitu ya. Nah, dengan debt kontrak kan seperti itu ya. Debt kontraknya ada, tetapi mekanisme insentif compatible kontraknya adalah hal yang lain, yang itu kemudian R-nya itu dipluskan dengan premi risiko gitu ya. Ini premi risiko. Nah, kalau seperti itu sebenarnya ini bukan masalah ancient atau modern gitu ya. Ya apapun ya mekanismenya, paling kita kembali lagi ke prinsip dasar atau hitoh daripada kemanusiaan, hitoh dari transaksi gitu ya, bahwa bukan masalah lebih kuno atau lebih modern, tapi kan kalau memang ternyata kontrak yang memang dianggap sangat tradisional itu memang bisa memecahkan masalah yang modern di dunia modern, kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Jadi bank itu kemudian ini digelitik nih, sebenarnya harus bisa lebih lebih tradisional lagi gitu ya, tradisional lagi. Dalam artian kembali belajar kembali ke akad-akad yang memang mendasar ya, mendasar karena mereka kan pasti kalau kita belajar equality ya, equality atau inequality kan biasanya kita itu kan berawal dari hal yang equal kan, terus kemudian unequal. Nah sekarang nanti kedepannya tuh inequality equal lagi gitu ya. Jadi equal masyarakat kan dulu ketika zaman Nabi Adam ya itu equal dulu kan. Ya ketika atau T0 itu equal, masyarakat itu sama gitu. Nah dulu juga ketika zaman-zaman tradisional itu masyarakat tuh equal, artinya baik dari sisi prinsipal ya maupun agen atau sahibul mal dengan dengan mudorib itu kan equal gitu kan, karena equal itu sehingga menerapkan akad-akad yang menurut mereka itu lebih lebih adil gitu ya, lebih lebih menjamin kesetaraan dan itu sangat konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan gitu ya. Itu kira-kira gambaran kenapa profit loss sharing itu bisa juga kita implementasikan ketika di dunia modern ya. Bahkan kemarin juga kita jelaskan ya bahwa ternyata di hal-hal yang sifatnya lebih equal kan antara misalnya pabrik manufacturing perusahaan X dengan perusahaan Y, ketika menurunkan perusahaan Z gitu ya patungan, tentu mereka biasanya bukan akadnya bukan debt contract tapi financial akad-akad akad-akad profit loss sharing kontrak itu ya. Oke. Nah, ini teorinya bisa dibaca ya. Teori ini Akerlof saja sebenarnya. Tapi saya akan langsung fokus ke sini ya, ke bagaimana profit loss sharing ini bisa men-tackle moral hazard problem gitu ya. Ya. Jadi konvensional kontrak itu sangat lebih 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 rentan gitu ya terkait pada masalah moral hazard gitu ya. Nah, walaupun dengan insentif compatible mechanism itu ada yang sifatnya eksternal, sebenarnya ada insentif compatible mechanism yang lain ya, yang ini sifatnya lebih inherent gitu ya. Lebih inherent. Nah, inilah yang kemudian nanti akan ditawarkan oleh profit loss sharing gitu ya. Nah, kok insentif kompatibel yang tidak inherent biasanya dengan set up aja interest rate yang lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi, atau misalnya men-set up kan bank itu punya risiko ya. Dengan adanya risiko ketidakjujuran nasabah, ya udah kita ratakan saja nih. Ada nasabah yang misalnya yang jujur gitu ya, yang tidak moral hazard. Ada nasabah yang melakukan moral hazard. Nah, kedepannya bagi bank ya udahlah pukul rata aja risikonya, Maret.
Lemons problem yang kemarin ya. Kalau kemarin kita bahas adverse selection gitu, yang hadir tuh nasabahnya yang jelek dengan yang buruk. Nah sekarang nasabah yang dibiayai dianggap oleh bank itu adalah yang jelek dan yang buruk gitu kan, sehingga bank itu mau tidak mau ya karena akan dihadapkan pada risiko nasabah yang baik dan yang buruk gitu ya nanti perilakunya, ya udah kenakan saja premi risiko dengan cara ujungnya adalah interest rate yang lebih tinggi juga gitu ya, sehingga kalau interest rate lebih tinggi nanti hasil ya itu kan return bagi bank ya, return bagi financial institution itu akan bisa mengkompensasi ketika misalnya yang lain itu gagal bayar gitu ya, gagal bayar. Tapi itu juga bahaya juga sebenarnya, karena semakin tinggi risiko, semakin tinggi interest rate, itu kan, itu akan semakin tinggi juga default risk kan, gagal bayar kan, karena orang tidak bisa lagi konsumen nasabah itu tidak bisa mengembalikan pokok dan juga imbal hasilnya gitu ya. Nah ini bahaya, makanya permasalahan ini terus dicari ya oleh para ilmuwan gitu ya, bagaimana nih cara mekanisme insentif convertible yang bisa mempush bisnis operator atau nasabah itu ya cukup sekarang bisa memilih proyek-proyek yang risikonya rendah lah gitu ya, yang risikonya rendah sehingga bagi bank juga nanti risikonya rendah juga. Nah kalau bagi bank risikonya rendah nanti kan suku bunga pun bagi bank itu akan bisa lebih rendah. Nah inilah kenapa terjadi perbedaan ya suku bunga ya di negara maju ya yang sudah advance dari sisi teknologi dan juga dari sisi informasi ya dengan negara-negara berkembang. Inilah sebenarnya ya, karena di negara berkembang itu ditambahkan faktor-faktor yang unobservable ya, unprecedented gitu ya bagi bank itu, sehingga suku bunga di negara maju berkembang itu biasanya lebih tinggi daripada suku bunga negara berkembang. Di samping ada faktor yang lainnya, misalnya untuk karena kebijakan moneternya juga ya kan, untuk bisa meraih pembiayaan atau kapital ya dari asing masuk gitu ya. Nah gitu ya. Oke. Nah ini kira-kira gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Nah kita asumsikan ada dua ya. Kalau kapitalnya sudah oke ya. Ada dua teknologi. Teknologi ini oleh H dan L ya. H itu high profile lah gitu ya. Kita anggap high profile. Dengan L itu low profile. High profile itu apa sih sebenarnya? High profile itu ya mungkin risikonya rendah lah gitu ya. Risikonya rendah walaupun memang return-nya lebih rendah juga gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Nah, kalau L low profile ya, low profile debtor gitu ya, atau pudorib lah gitu ya. Dia lebih riskier, lebih risiko walaupun ya bagi mereka dianggap itu akan menjanjikan return yang lebih besar juga proyeknya gitu ya. Jadi H itu risikonya rendah ya walaupun R-nya juga rendah ya. Nah, risiko rendah kalau sukses tentu saja dia dapat RH ya yang lebih rendah. Kalau kalau tentu sebagian fraction dari total cash flow ini, total cash flow itu maksudnya bisa untung atau rugi ya, itu sebagian oleh bank kan. Dengan cara apa? Ini mudharabah selling rate-nya nih, alfa ini kan, dikalikan RH-nya. Misalnya bagi bank 30%, ya berarti 30% kali RH gitu ya. Ini jatah dari bank. Sedangkan yang diterima oleh nasabah tentu saja adalah 1 minus alfa kali RH ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau fail ya tentu nol semua ya. Nol semua ya. Semua kalau fail kan nol semua gitu kan, semua menanggung risiko berarti ya. Baik nasabah atau banknya itu akan menanggung risiko. Demikian pula untuk L project gitu ya, atau L teknologi gitu ya, atau L agents gitu ya. Itu sama juga profilnya ya. Nah, tetapi pasti ini dengan kondisi seperti ini kira-kira return dari L
ini kan pasti lebih besar dari RH gitu ya. RH, benar nggak? Return dari project yang risky ini lebih besar. Return-nya ya, bukan expected return-nya ya. Tetapi probability of success itu ya, ini kan probability of success untuk H ini lebih besar ya dari L. Benar nggak? Ini karena itulah yang disebut risiko kan. Nah, risiko berhasil itu lebih besar project H daripada project L ya. Sehingga tentu saja expected return di H ini sebenarnya lebih besar dari expected return L dengan asumsi tahun kemarin juga ya. Jadi walaupun R-nya lebih besar di L gitu ya, tetapi ujungnya expected return H itu akan lebih besar daripada expected return project L gitu ya. Karena kan di sini dikompensasi dengan risikonya itu gitu ya. Nah ya, ini sudah tadi saya jelas. Nah, ini ada konflik of interest sebenarnya antara Islamic Bank, IB itu Islamic Bank dengan operator ya, dengan nasabah ya. Untuk membiayai satu proyek tersebut ya dengan unit kapital gitu ya. Nasabah kan tidak memiliki kapital, asumsikan seperti itu ya, tidak ada kapital. Jadi kapitalnya itu semua oleh bank gitu ya, oleh Islamic Finance gitu ya. Maka kalau yang proyeknya kalau proyeknya itu L, tentu Islamic Bank akan apapun atau proyeknya apapun. Kalau loss gitu ya, kalau proyeknya tidak berhasil, ya maka yang akan rugi tentu yang akan loss adalah bank, benar nggak? Karena K-nya semuanya kan oleh bank, ya benar? Ya, sedangkan bagi nasabah tidak ada risiko, enggak, loss nothing tidak ada karena semuanya kapital adalah dari bank. Nah, sehingga bank tentu saja bagi bank kalau disuruh memilih mana project H atau L, maunya apa? Bank itu pasti memilih project H karena apa? Walaupun dari sisi return gitu ya akan menghasilkan keuntungan lebih besar di L gitu ya. Tetapi kan expected return-nya lebih rendah karena probability of success-nya juga rendah di L gitu ya. Gitu ya. Jadi bank itu inginnya H saja karena dia kan ini kan asumsi dalam mikro yang sederhana ya, risk averse gitu ya. Bank itu kan menghindari risiko dulu ya sebelum bank itu memperoleh keuntungan. Prinsip dasar kemanusiaan manusia kan seperti itu, risk averse dulu kan. Jadi sebelum memperoleh hasil gitu ya, lebih baik tidak loss dulu, lebih baik tidak loss dulu kan. Risiko loss-nya kita minimalisir juga. Nah ini asumsi dari situ ya. Jadi risk averse banking gitu ya atau risk averse Islamic banking pasti mereka itu akan memilih H ya daripada L. Jelas ya. Jadi tetapi gini pada kenyataannya karena ada masalah asymmetric information ya. Jadi nasabah itu pasti akan kan kemaruk nasabah itu pasti akan hide information. Jadi risiko-risiko yang ada di project L yang low risk itu, yang low probability of success itu, dia sembunyikan gitu kan, dia sembunyikan ya, karena bahkan teknologinya juga dia sembunyikan ke bank gitu kan, ini masalah asymmetric information gitu ya. Nah sehingga walaupun misalnya dalam kontrak itu hak itu yang harus diimplementasikan gitu ya. Dalam kenyataannya masalah moral hazard bisa timbul karena apa? Karena apa? Operator atau nasabah itu akan kemudian mengalihkan menjadi L. Ya, itulah masalah moral hazard kan. Jadi ke sektor misalnya sektor A malah pindah ke sektor L, ke sektor B yang itu low probability of success. Sehingga probabilitas untuk loss bagi bank itu semakin tinggi juga. Ya, semakin tinggi juga. Nah, inilah kenapa bagi bank ini sangat berisiko gitu para masalah moral hazard ini, ya. Itulah kenapa harus ada monitoring, harus ada supervisi, harus ada Harus ada kemudian bank itu karena ada masalah asimetrik ini mensyaratkan kolateral gitu ya. Masalah kolateral. Karena apa? Bank itu majhul ya, tidak tahu gitu kan nasabah ini
ketika kontraknya sudah dilakukan, memilih kontrak sesuai akad gitu ya, atau malah yang lain gitu kan, malah yang lain ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini nih possible ya, sangat mungkin bahwa dengan menerapkan profit loss sharing ini ya, bahwa nasabah itu akan memilih hak gitu. Jadi profit loss sharing ini nih, salah satu keunggulannya nanti akan kita provide ya setelah ini, akan mengencourage gitu ya, mendorong nasabah itu akan memilih project A, H ya, bukan project L. Bagaimana mekanismenya nanti akan kita jelaskan ya. Tapi kalau kredit kontrak ya equal saja, bank itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada sebenarnya ya, kecuali dengan kolateral tadi ya. Ada argumentasinya seperti apa ya? Nah, ini ya, kita misalnya RK ya, RK itu biaya imbangan sebenarnya ya, biaya imbangan bank itu, atau bisa juga ini sebenarnya RK itu bisa dianggap sebagai cost of fund ya, cost of fund. Jadi dari dana deposito nasabah ya yang pembiayaannya, DPK-nya, atau bisa juga kalau dana pribadi ini bisa juga biaya imbangan itu kan kalau saya invest di sektor yang lain, misalnya di sukuk dan seterusnya. Ini RK nih ya. Jadi bank itu kan RK mesti lebih besar dari nol ya. Nah, tadi saya sebut risk netral ya, bahwa bank itu ya tentu setidaknya kalau ingin akad mudorobah dengan tadi itu, dengan siapa bisnis operator yang L dengan L itu, setidaknya RK lah gitu dapatnya gitu ya, setidaknya RK. Jadi sebenarnya expected return dari bank itu adalah 1 plus RK gitu kan, pengennya gitu kan. Nah, jadi 1 plus RK kali K itu nanti sama dengan mudorobah selling rate dikalikan dengan expected return di project tertentu, gitu ya. Jadi di project tertentu. Saya misalnya projectnya tentu bank tadi sudah kita sepakati bahwa bank itu pasti risk averse ya, atau risk neutral banking gitu ya, pasti ingin memilih project H. Berarti expected return daripada project tersebut ya dikalikan dengan porsi banknya itu, merubah selling rate itu, at least itu harus sama ya, at least harus sama dengan 1 plus RK ya, biaya imbangan dengan dikalikan kapitalnya ini ya. Ini opportunity cost namanya kalau sebelah kiri ini ya. Ini opportunity cost, sebelah kanan tentu saja adalah expected return-nya ya, dikalikan dengan share dari banknya. Jelas ya. Nah, kita keluarkan nih alpha H atau mudorobah selling rate itu apa determinannya? Determinannya tentu saja faktornya adalah nah ini keluarkan ya, expected return dari H kan TOHA ya, bukan TOHA Muhammad TOHA ini. TOHA kali RH gitu ya. TOHA ini kan probability of success ya daripada project tersebut gitu ya, RH itu ya. TOHA kali RH. Bisa 0,5, bisa 0,7, 0,9 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bedanya itu TOHA, TOH-nya ini loh antara R dengan TOH ini, R dengan L ya. Itu adalah bedanya TOH-nya sebenarnya. Di mana TOH H itu pasti lebih besar daripada TOH L gitu ya. TOH L itu mungkin bisa jadi 0,1 gitu kan. Kalau TOH H misalnya 0,7, 0,8 gitu ya. Konsensus seperti itu. Nah, ini mudorobah sharing rate untuk project H ya. Jadi ditentukan oleh RK kali K dikalikan probability of success-nya dikalikan RH-nya. Tentu saja kalau probability of success-nya semakin besar, benar nggak? Kalau semakin besar, maka bank itu hanya mensyaratkan mudorobah sharing rate-nya, ya, benar nggak? Nisbah bagi hasilnya lebih rendah juga kan? Kalau ininya probability of success-nya tinggi kan? Ini kan hubungannya negatif kan kalau seperti ini, ya, dan sebaliknya. Ya demikian pula untuk project L, tentu karena ini expected return-nya probability of success-nya itu lebih rendah gitu ya, lebih rendah, maka bank itu mau tidak mau mudorobah selling rate untuk project L akan pasti lebih tinggi ya. Nah ini ya, akan lebih tinggi. Jadi kalau bank itu bisa memilah ini proyeknya berisiko, ini tidak berisiko, maka nisbah bagi hasilnya tuh bank itu. Oke.
ke proyek yang lebih berisiko, saya kenakan mudharabah selling rate misalnya 0,7, 0,8 gitu ya, 70%. Sedangkan ke yang tidak berisiko ya udah hanya 0,4 saja, misalkan hanya 0,5. Nah itu kan alamiah kan, ya gitu ya. Nah tetapi gini ya, kita bagaimana analisa income-nya nih, analisa income-nya. Jadi income yang diperoleh oleh operator berarti nasabah ya dari project H dan L adalah berarti expected income-nya nih, fee ya, fee kan income ya, fee itu berarti P kali Q ya, berarti sama saja kan 1 minus TOHA ya kayak tadi itu kan, benar nggak? Kalau bagi bank kan alfa kali EH gitu ya, alfanya. Itu berarti kan kalau bagi nasabah tentu saja 1 minus alfanya ya, dikalikan expected return-nya ya. Berarti ini kan sama saja dengan probability of success-nya dikalikan R-nya dikurangi dengan biaya untuk banknya itu. Kira-kira seperti ini ya. Nah, demikian pula project L ya. Kita masukkan saja dan ini nanti akan menghasilkan bahwa expected return project H itu akan lebih besar daripada expected return project L sebenarnya. Ya. Jadi bagi nasabah pun ya itulah kenapa expected bukan expected return ya, bedakan return dan profit. Ini profit ya. Kalau expected return-nya kalau return-nya lebih besar L ya. Ya, tapi expected return-nya atau apalagi expected profit-nya itu lebih besar project H. Karena apa? Ini kan sudah dikompensasi oleh ini nih, oleh probability-nya ya, oleh probability-nya. Karena probability di H itu lebih besar ya. Misalnya kalau buat expected return-nya 15 gitu, tapi yang low-nya yang H-nya itu hanya 10. Tapi kan kalau probability-nya of success-nya yang high return itu 0,9, tentu 0,9 kali 10 kan 9 gitu kan. Tapi yang ininya 0,2 berarti 0,2 kali 15 kan hanya 7,5 apa 1,5. Jadi expected return dan expected profit untuk project H yang lebih berkualitas itu adalah lebih besar ya, even bagi nasabah itu sendiri ya. Nah, sehingga dengan menerapkan akad sebenarnya profit loss sharing ini, operator atau nasabah ini nih ya, nasabah ini akan pasti memilih project H. Karena yang bagi mereka itu dilihatnya adalah bukan apa? Bukan menguntungkan atau tidak, tetapi expected return-nya. Jadi sudah melihat future-nya. Karena apa? Karena apa? Karena bagi mereka ya walaupun bisa menguntungkan, tetapi kan nanti nisbah bagi hasil untuk bank juga kan lebih besar, sehingga kan jadi faktor pengurang kan di sini. Faktor pengurangnya juga besar gitu kan. Karena bagi bank menerapkan nisbah bagi hasil yang berbeda. Ya, sehingga nasabah pun dengan penerapan mudharabah sharing rate ini dengan asumsi seperti ini ya, bahwa mudharabah sharing rate untuk proyek yang lebih berisiko itu pasti lebih besar dari yang kurang berisiko, yang lebih bagus itu ya. Maka mau tidak mau ya, mau tidak mau nasabah pun akan juga memilih H gitu kan, akan memilih H. Kalau dengan akad profit loss sharing ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya inilah salah satu hal mendasar bahwa PLS itu adalah incentive compatible mechanism. Ya, di mana dengan PLS akan mendorong operator itu akan hanya memilih proyek yang rendah risikonya. Ya. Yang lebih rendah risikonya daripada proyek yang tinggi. Ya ibarat kata seperti inilah. Kenapa sih milih proyek yang berisiko lebih rendah? Ya karena ya kalau saya memilih proyek yang lebih berisiko pun gitu ya, saya ini risikonya ditransfer ke saya juga. Dengan cara apa ditransfernya? Dengan bank itu menerapkan nisbah bagi hasil lebih tinggi, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi mereka mengejar risiko yang lebih tinggi, tapi ada biayanya juga. Nisbah bagi hasil bagi bank itu lebih tinggi juga. Itu kira-kira. Jadi ibaratnya kalau saya ambil proyek yang ini berarti itu juga risikonya saya tanggung juga gitulah bahasanya seperti itu gitu ya. Bahasanya seperti itu. Ya. Jadi pasti operator yang rasional itu pasti atau bisnis operator atau nasabah yang rasional
pasti akan memilih proyek H, ya pasti akan memilih proyek H, ya kecuali ada masalah yang karena apa? Tentu ini less risky ya, lebih rendah risikonya bagi mereka karena dilihat dari expected profit-nya ya, expected profit-nya yang lebih tinggi. Itu. Ya, ya walaupun masih ada juga ya nasabah yang greed ya, yang risk taker ya. Ada juga nasabah yang risk taker gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, sehingga dengan menyadari bahwa mudorobah seligrad atau nisbah bagi hasil bagi low ya, low risk, bukan low risk, ini low profile gitu ya, low profile project gitu ya, ini lebih besar daripada high profile project ya, maka mau tidak mau operator itu akan menandatangani project bagi hasil ya, PLS ya, untuk project H, bukan untuk project L. Benar nggak? Jadi bank itu disediakan nih, ini mau di mana nih, sektor apa nih, atau bisnis apa nih? Bisnis misalnya A gitu ya, tapi dengan nisbah bagi hasil 0,5 gitu ya, tapi atau sektor yang satu lagi ya, bisnis yang lain ya, yang tidak berisiko gitu, atau risikonya rendah ya, tapi probability of success-nya tinggi, dengan bagi hasil bagi bank itu hanya 0,2. Tentu nasabah ingin pasti menandatangani yang H kan, yang lebih tinggi gitu kan, karena nisbah bagi hasil itu bagi bank itu lebih rendah gitu ya, sehingga di ujungnya akan seperti itu ya. Jelas ya. Jadi karena probability of success ya dari atau expected return H itu lebih tinggi dari L ya, maka sebenarnya tidak rasional tuh operator itu memilih project L gitu. Jadi moral hazard itu tidak rasional ketika moral hazard itu tidak rasional dilakukan ya, ketika akad yang dikenakan adalah profit loss sharing. Karena apa? Ya risikonya ditanggung mereka sendiri gitu kan, risikonya tanggung mereka sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, sehingga mau tidak mau ketika kontraknya pun dilaksanakan gitu ya, sudah, maka mereka akan stick on the contract ya, mereka akan tetap sesuai dengan kontrak yang berlaku ya, sehingga tidak ada lagi atau masalah moral hazard itu sangat diminimalisir gitu ya oleh nasabah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dalam sistem berbasis bunga nih ada kecenderungan nasabah itu bertindak ambil untung setinggi-tingginya, greedy kan? Hukum high return high risk. Kalau Anda ingin untung maka besar pula risiko yang harus ditempuh gitu ya. Karena bunga sudah ditetapkan di awal, maka tidak ada perbedaan bagi nasabah apakah ia itu akan mengambil low return low risk atau high return high risk. Berarti ini kan low return low risk kan H ini sebenarnya ya. Ini H nih, atau high return high risk berarti low L kan ini di sini. Ya. Kewajiban angsuran kalau akadnya bagi bunga kan sama saja, yaitu mengikuti yang tertera dalam kontrak R gitu ya. Nah, kalau dalam akad konvensional, maka akan ada kecenderungan nasabah itu mencoba-coba peruntungan dengan menempuh risiko yang lebih tinggi. Akan mau tidak mau mereka itu punya tendensi untuk ya udahlah kita kejar yang misalnya L itu ya, kan untungnya lebih besar gitu ya, walaupun risikonya probability of suksesnya rendah gitu ya. Tapi akan ada kecenderungan seperti itu. Karena apa? Tetap saja yang akan dikembalikan ke bank kan adalah hanya sebesar interest rate gitu ya. Ini hal berbeda kalau dalam profit loss sharing, maka akan nasabah itu akan lebih berhati-hati dalam menempuh risiko, karena kalau usahanya rugi maka ia juga akan menanggung kerugian. Bank atau prinsipal ya, ini tidak mesti harus melakukan monitoring yang super ketat. Mungkin monitoring ada, tapi mungkin tidak terlalu ketat gitu ya, karena
akan profit loss sharing ini akan cenderung mendisiplinkan nasabah supaya mereka itu tidak terlalu mengambil risiko yang terlalu besar, yang low probability of success ya. Demikian pula nasabah pun akan cenderung mendisiplinkan dirinya, karena kalau dia mengambil yang low profile ya atau yang terlalu berisiko, maka risiko juga akan dia ambil gitu kan. Risiko default itu akan dia ambil, akan dia raih gitu kan. Sehingga mereka itu akan lebih prudent, lebih hati-hati ya. Karena harus bisa mengukur kemampuan diri sendiri nih, risiko ini bisa kita tackle enggak nih. Ya walaupun sebagian oleh bank, tapi sebagian juga oleh kita nih di tackle-nya. Dihadapinya risiko ini. Gitu ya. Jadi secara umum nih akan semakin jelas nih bahwa sistem bagi hasil itu memiliki mekanisme yang inherent ya, yang ya bolehlah menjamin bahwa nasabah itu akan berlaku prudent ya, berlaku hati-hati gitu ya. Sebaik-baiknya bank tentu risk averse ya, adalah mereka itu bisa ya, hukum dalam finance kan gitu ya, lebih baik terhindar dari risiko dulu gitu ya, walaupun ya untungnya juga tidak terlalu besar gitu kan. Jadi lebih baik tidak kehilangan gitu daripada ada potensi return yang tinggi tetapi ada juga potensi gagal bayar juga gitu ya. Nah, itu bisa dicek ya. Ini referensinya, dan itu juga ada referensi dari paper yang kita tulis juga ada. Itu kira-kira sebagai pengantar diskusi untuk kita bisa kemudian kalau ada hal yang diskusikan silakan. Ustadz, kalau yang probability sukses yang low dengan high itu kalau dijumlahkan harus 1 atau enggak? Enggak, yang dijumlahkan dengan probability enggak, beda. Itu hal yang berbeda. Kalau probability of success TOH dengan TOL itu hal yang berbeda. Jadi kalau yang TOH yang buat high profile itu mestinya lebih besar ya, lebih besar. Tidak harus 1. Beda entitasnya, beda individunya. Betul nggak? Ini kan ibarat Kang Adriana dengan Pak Busaid gitu kan. Kang Adriana yang high misalnya, Pak Busaid yang L gitu kan. Itu kan beda kan. Jadi kalau mau 1 dijumlahkan TOH dengan 1 minus TOH gitu kan. Probability of default-nya ya. Dijumlahkan probability of success H dengan probability of default-nya gitu ya. Unsuccess-nya. Nah, itu dijumlahkan. Tapi kalau TOH dengan TOL itu beda. Entitasnya kan beda ya. Project-nya kan beda. Ya. Walaupun 1 mungkin kebetulan ya, Ustadz ya? Iya, walaupun 1 kebetulan. Ya, Pak, barangkali kalau dapat disimpulkan dengan PLS itu mereka tidak melakukan moral hazard karena kalau dia melakukan moral hazard dia juga menanggung akibatnya gitu, Pak. Betul. Baik akibatnya itu sudah diakadkan sebelumnya. Ini kata bank nih. Nih saya banknya misalnya ya. Ini ada 2 sektor, misalnya 2 orang itu gampang tuh ya. Pas ada 2 orang gitu. Yang ini high profile, yang ini low profile gitu ya. Misalnya Kang Adriana itu high profile, ini low profile. Ini kekeh pengen itu aja gitu ya. Pak Abu Said pengen H aja, L saja gitu kan. Mau tidak mau saya juga gak berani dong. Karena kan probability of default-nya juga atau probability of success-nya rendah kan. Sehingga mau tidak mau karena terlalu risikonya terlalu tinggi, bagian saya mudharabah selling rate-nya ya. Kalau ke Pak Kang Adriana kan saya pilih misalnya berapa? 0,4 saja cukup. Tapi kalau ke Pak Busaid nggak berani saya 0,4, terlalu berisiko 0,8 kan. Nah mau gak mau Pak Busaid juga mau gak mau juga, waduh iya juga ya. Ya udahlah saya pilih yang ini aja. Atau dalam kondisi setelah berjalan, misalnya gini. Nah kalau mau ambil ini ya, mau ngambil yang ini walaupun dalam satu sektor gitu ya, maka probability of success
alfa buat saya mudorobah selling rate-nya akan segini. Kalau ini yang ini, pilih yang itu ke yang itu, datang lagi ke saya, nanti saya kenakan misalnya mudorobah selling rate yang lebih tinggi. Kan orang berpikir-pikir gitu kan, wah saya nggak mau dong pindah ke sektor yang lebih ini gitu kan. Jadi pasti menimbang-nimbang lah. Nasabah itu kan juga rasional kan, pasti rasional gitu kan. Jadi sebelum mereka mau jujur atau tidak jujur gitu kan, pasti mereka akan berpikiran saya harus mengambil proyek yang tidak berisiko gitu kan, karena inilah yang bagi bank dikenakan mudorobah selling rate yang lebih rendah. Itu kira-kira. Ya, artinya dalam sistem PLS itu informasi, keakuratan informasi tentang resiko dari masing-masing tadi harus terbuka ya Pak ya, tidak ada asimetrik informasi ya, asumsinya kan seperti itu Pak. Iya. Atau seperti apa? Iya, harus disebutkan ya, harus disebutkan. Kalau tidak disebutkan, misalnya mereka tidak jujur, maka gimana? Misalnya taruh misalnya nasabahnya tidak jujur, maka kan sebenarnya dia menghadapi risiko juga kan, dan itu kan ditanggung juga oleh dia gitu kan, benar nggak? Nasabah tidak jujur pun dia ngambil riskier project gitu ya, maka mau gak mau loh itu risikonya dia tanggung gitu kan. Ternyata dia gagal misalnya, kamu saya risikonya biarin. Ya kan kalau dalam profit loss sharing kan kalau terjadi default kan sebagian ditanggung juga oleh nasabahnya. Kalau ternyata pada kenyataannya nih kan bisa ternyata dalam auditnya pantas gagal juga kan dulu akadnya di sini. Udah. Misalnya dulu akadnya di project A ya. Dengan misalnya alfanya bagi saya karena A-nya menganggap itu tidak terlalu berisiko 0,4 misalnya. Ternyata Pak Bu Said malah dalam kenyataannya melakukan murah hazard misalnya. Ya, memilih project B yang itu ternyata terlalu berisiko. Terus kejadian ternyata gagal di B itu. Benar nggak? Kejadian gagal di B itu, maka gimana? Mau nggak mau, Pak Bu Said juga harus menanggung risikonya. Benar nggak? Harus menanggung risikonya dari gagal itu. Dan itu lebih berisiko kan bagi Pak Bu Said sendiri. Satu hal lagi barangkali Pak dalam moral hazard ini, misalnya kalau tadi itu kan menanggung resiko kegagalan, tapi kalau terkait dengan moral hazard, misalnya begini, harusnya perusahaan itu untung 1 miliar, gitu kan? Misalnya bagi hasilnya 60-40 buat bank, 40 buat operator misalnya. Harusnya kan dengan 1 miliar bank dapat misalnya 600 juta, operator 400 juta. Tapi karena mohon maaf tadi si operator pengen lebih banyak dapatnya, sehingga dimanipulasi gitu di keuangan. Itu kan juga moral hazard Pak. Nah, apakah PLS juga bisa mengatasi hal yang seperti itu? Gitu? Atau ada yang tidak inherent atau di luar itu, misalnya dari aspek tadi ya, dari aspek monitoring keuangan atau seperti apa? Oh, itu seperti yang kita diskusikan kemarin bahwa memang akad profit loss sharing ini harus mengasumsikan keterbukaan dari sisi cash flow. Jadi tidak bisa tidak jujur. Makanya ini kritik sebenarnya ya, concern juga buat kenapa sih profit loss sharing ini tidak banyak dikenakan dalam kondisi misalnya informasi itu atau data itu tidak lengkap ya. Misalnya KTP kan ada 2 gitu kan. Terus pencatatan keuangan bagaimana gitu kan. Tidak ada sistem informasi yang jelas gitu kan. Usahanya usaha mikro gitu kan. Sehingga biasanya tuh akadnya merubah ujungnya. Kalau merubah kan jelas dibeli dulu kemudian dijual. Profitnya kan udah gampang. Makanya perbankan tuh ujungnya merubah. Makanya semakin advance ya keterbukaan informasi, terus semakin advance
sistem pencatatan transaksi ya, dan itu tentu saja dengan bantuan teknologi informasi bisa sebenarnya ya. Jadi itu menarik tuh sejauh mana ya profit loss sharing ini bisa diterapkan ya, maksudnya prekondisinya apakah hanya di negara inilah tantangan sebenarnya ya, di negara berkembang apa di Indonesia itu tidak menerapkan itu karena memang satu mekanisme untuk bisa menginikan cash flow itu susah ya. Ya kecuali misalnya di bursa efek kan. Di bursa efek kan kelihatan cash flow itu kan kelihatan. Laporan keuangan tahunan itu kan equity base. Kalau kita saham di sana kan dapat dividen itu kan jelas kan. Itu kan mudorobah sebenarnya. Saham itu kan mudorobah sebenarnya. Enggak. Itu kan terbuka kan, akuntannya juga harus akuntan publik gitu kan. Terus harus terbuka, ada pengawasannya. Nah, kalau untuk yang retail ini ya, yang retail ini susah memang. Ya, apalagi sektor tertentu beda juga kan karakternya. Itu challenging. Nanti sebenarnya ya, nanti di kuliah selanjutnya ada ya. Saya akan provide juga ada caranya bank itu mengukur nisbah bagi hasil tertentu untuk sektor tertentu gitu ya. Bisa ya. Itu dengan pendekatan pooling ya, dengan mempool risiko itu di sektor tertentu gitu ya. Jadi rata-ratanya gitu, sehingga alfanya ditentukan alfa secara rata-rata sektoral misalnya. Bisa seperti itu. Nanti akan di-prove lah mekanisme matematikanya ada ya. Nantilah pertemuan ke depan ya. Yang pertama, yang kedua itu kan yang pertama ya cash flow-nya terbuka. Kedua asuransi memang harus kuat gitu ya. Asuransi harus kuat. Jadi kedua itu asuransi yang kuat gitu, takafulnya harus kuat. Jadi supaya benar-benar risiko itu ya, risiko kan sebenarnya kalau risikonya memang bukan kegagalan sistemik ya, bukan kegagalan oleh moral hazard kan oleh bank sebenarnya, benar nggak? Ternyata bencana alam kan bank. Nah itu kan harus ada mekanisme asuransi ya, takaful gitu kan. Terus kalaupun ada risikonya oleh nasabah gitu kan, itu bank juga bisa juga, nasabah juga bisa juga to some extent gitu ya, tidak yang mix antara oleh nasabah dengan oleh kejadian yang luar biasa gitu kan, force majeure. Bisa juga kan kalau dengan asuransi kan menurunkan biaya mudorobah selling rate-nya juga gitu kan. Kira-kira seperti itu. Memang ada prakondisi sebenarnya ya, prerequisite di mana profit loss sharing ini bisa diterapkan gitu ya. Diterapkan karena informasi itu yang susah gitu ya. Keterbukaan informasi itu yang susah gitu ya. Bukan hanya dengan orang lain gitu ya. Bahkan oleh antara saudara sendiri aja kan susah gitu kan. Atau ada mediator gitu kan. Itulah ini kan saya sebut kemarin tuh. Kalau direct financing memang seperti itu, direct financing. Kalau direct financing itu agak susah ya. Memang berisiko gitu ya bagi salah satu entitasnya, terutama dari prinsipal. Tetapi kalau indirect financing bisa. Indirect financing itu seperti apa contohnya? Bursa efek itu indirect financing sebenarnya. Itu ada regulatornya. Enggak ada yang mengawasinya. Ya. Kalau kita kan misalnya gini, yang sederhana contohnya gini. Direct selling aja. Direct selling dengan indirect selling. Ya, berisikoan mana antara kita jual beli via Tokopedia atau Shopee atau platform marketplace dengan kita jual beli langsung ke Instagram. Coba saya tanya. Kita sebagai pembeli kan berarti prinsipal tuh ya. Kita dalam hal ini yang memiliki risiko kan. Tapi kalau kita ke direct selling ke Instagram gitu kan, kita beli transfer terus dia gak kirim karena gak ada wasitnya, bahaya, kita loss aja boleh. Tapi kalau Tokopedia atau misalnya Lazada atau apa kan sebenarnya uang kita tuh disimpan dulu kan di Lazada. Jadi kalau kita ada ini pembayaran bahkan toko barangnya tidak bagus itu ya, bisa diretur. Itu kan karena uangnya masih di Lazada kan atau di wasitnya itu.
Mau tidak mau kan ada kecenderungan pasti kita balikan nanti ada hisbahnya gitu ya. Jadi memang perlu hisbah juga ini. Jadi profit loss sharing itu perlu ada hisbah. Nah, hisbahnya siapa? Tentu saja kalau ini pemerintah gitu ya. Hisbahnya pemerintah gitu kan. Jadi apalah lembaga hisbahnya seperti apa. Jadi fungsi-fungsi ini memang harus dipadu-padankan dengan aspek kelembagaan gitu kan. Itu mirip-mirip seperti itulah gitu ya. Supaya apa? Cash flow-nya lancar gitu kan. Jadi kan bisa seperti ini, hisbah itu kan mirip misalnya kayak di Sabta ya, kantin Sabta gitu kan. Supaya meminimalisir ini apa? Uangnya kan di-pooling dulu di kasir kan gitu kan. Benar nggak? Di kasir yang itu kan itu kan hisbah sebenarnya, mekanisme hisbah gitu kan. Sehingga profit loss sharing-nya jelas gitu kan. Untuk misalnya yang punya properti di situ kan, yang punya lahan di situ. Jadi bagi hasilnya jelas itu. Jadi seperti itu sebenarnya mekanisme-mekanisme inovasi seperti itu. Kalau PLS-nya sama, tetapi itu hanya bagaimana mekanisme mengatur cash flow ya, keterbukaan terkait cash flow dan juga keterbukaan terkait informasi yang lain. Jadi penting juga tuh kita pikirkan gitu kayak prerequisite untuk PLS itu seperti apa ya. Kalau mohon maaf, kalau dengan saham, pembelian saham perusahaan, itu kan hampir sama ya Pak ya. Dia cari modal tapi tidak ke bank, tapi langsung ke pemilik modal. Kalau itu kan PLS bukan Pak, antara si pemegang saham dengan si perusahaan tadi ya. Ini sama kan ya, sama-sama modal gitu ya. Cuma kan kalau orang mau listing sahamnya di perusahaan kan dia perusahaannya harus sehat, harus terbuka, harus itu kan. Mungkin sama seperti itu Pak modelnya Pak. Ini kan PLS itu kan equity base ya. Saham juga equity base. Ya, equity base. Cuman kan bisa saham itu kan bisa yang terbuka, yang tertutup kan. Tertutup maksudnya kita beli aja perusahaan siapa gitu kan. Kalau yang nah itu kan informasinya ya terbuka di antara pemilik saham saja kan di RUPS-nya itu kan. Jadi kalau perusahaannya tidak terbuka ya berarti keterbukaan di antara mereka saja gitu kan. Nah, kalau yang sudah perusahaan terbuka itu kan yang sudah apalagi listing di bursa efek misalnya pasar modal itu mau tidak mau itu harus terbuka kan. Jadi kita bisa melihat juga kinerjanya, kinerja perusahaannya ya. Itu sebenarnya lebih bagus tuh kalau yang itu kan bisa lebih terlihat track record-nya kan daripada kita misalnya untuk perusahaan yang baru ada kan, baru muncul. Itu risikonya besar juga itu. Makanya modal Ventura itu kan besar risikonya kan, walaupun hasilnya juga besar itu kan. Kalau Anda tahu misalnya Gojek itu kan hasil modal Ventura loh. Gojek itu dia butuh 5 miliar, terus ada yang masuk saham gitu ya, listing termasuk yang Pandu Sahril itu kan masuk ke sana dengan prinsip ini profit loss sharing. Dengan profit loss sharing, wah ini itu bisa kayak mendadak tuh pemilik sahamnya. Ya, tahu dulu Apple kan? Apple tuh dulu sama juga prinsip profit loss sharing loh Apple itu. Saham itu. Dan ada yang menjual kan tahun 78 salah satu pemilik sahamnya menjual saham Apple itu 10% dia punya, padahal kalau nggak dijual itu bisa miliaran. Dulu dijualnya hanya berapa 1 juta atau 2 juta dolar gitu. Sekarang udah miliar dolar mungkin nilainya. Nah, seperti itulah prinsip-prinsip yang mendasar sebenarnya ya. Equity base itu prinsip-prinsip tradisional sebenarnya ya. Cuman memang challenge-nya adalah ketika kita dihadapkan dengan intermediasi perbankan yang memang sudah dual banking system kan sudah terbiasa dengan akad suku bunga gitu ya. Dan yang biasa dengan suku bunga kan yang paling mudah itu kan murabahah ya. Murabahah. Nah, prinsip-prinsip mudharabah ini belum bisa ketika di dalam pembiayaan dari bank yang besar gitu ya, yang ke retail itu yang susah. Karena apa? Informasi yang dari retail kan lebih susah gitu kan daripada informasi yang face to face satu perusahaan dengan perusahaan yang lain kan, atau kita dengan perusahaan kan. Prinsipalnya kan mudah. Kita kan yang punya uangnya, perusahaannya besar, itu kan informasinya kan searah besar gitu kan, terbuka gitu kan. Beda dengan kalau kita yang prinsipalnya bank dari yang besar ke yang kecil-kecil kan susah. Benar nggak?
Ke nasabah kecil kan lebih susah lagi, makanya itu nggak bisa, lebih sulit lagi untuk menerapkan profit loss sharing, itu challenging-nya. Benar nggak? Nah, ada lagi misalnya dengan ada inovasi yang lain, misalnya dengan group lending atau group financing. Itu kan bagus juga kan? Group financing kan artinya cash flow itu kan terlihat kita itu hanya berhadapan dengan satu cash flow kan, instead of banyak cash flow. Benar nggak? Jadi hanya misalnya ini ada anggota koperasi, benar nggak, pengusaha. Kita tidak, bank ini tidak berhadapan dengan nasabah satu. Anggotanya. Tapi dengan koperasinya, cash flow-nya, benar nggak? Itu kan inovasi yang lain gitu loh. Tapi itu kan di luar prinsip PLS itu mudah, sederhana sebenarnya, ya. Cuman mekanisme-mekanisme yang lain yang itu harus kita pikirkan, ya. Bagaimana informasi itu bisa lebih simpel gitu di provide gitu ya. Kita tidak dihadapkan dengan banyak sekali profil cash flow gitu kan, sehingga biaya monitoringnya juga besar gitu kan, juga biaya pengawasan untuk cash flow ini besar juga gitu. Makanya dengan cara tadi ya, keterbukaan informasi juga bisa tuh penting ya, dengan group lending itu ya, dengan group lending itu penting ya, di samping dengan misalnya teknologi informasi ya, atau sekarang misalnya dengan blockchain gitu kan lebih mudah juga gitu kan, setiap transaksi misalnya harus via elektronik, mau tidak mau kan melalui bank. Bank juga kan kelihatan gitu kan. Jadi bisa seperti itu gitu kan. Atau pasarnya harus misalnya dengan satu platform tertentu, misalnya seperti Indomaret, Alfamart kan, mau tidak mau kan harus lewat situ kan. Nah kan kelihatan pemilik Indomaret, Alfamart kan paling berapa bulan sekali itu ngeceknya, ya, ke manajernya. Ya. Jadi seperti itulah mekanisme-mekanisme yang perlu ya kita inovasi lagi ke depannya gitu ya. Kalau kayak di itu kayak di Seroja itu tiap hari tuh mau makan Padang tuh tiap hari loh, bagi hasilnya. Tiap hari itu. Jadi hitung dengan manajernya, mandornya lah, ketua pegawai itu, pemilik restorannya itu hitung berapa tiap hari, baru bagi hasil langsung. Jadi prinsip-prinsip itu yang di Seroja, Pak, mau makan Padang gitu kan. Kecuali Bang mau seperti itu. Bang mau seperti itu. Itu BPR atau BPRS itu kan. Penting, bagus juga loh itu. Bisa sebenarnya itu kan sebenarnya. Berarti harusnya, mohon maaf, harusnya tugas pemerintah dalam kelompok-kelompok usaha kecil menengah mengarah ke sana ya Pak ya. Tidak hanya dalam hal pendampingan misalnya di teknologi, tapi juga di pencatatan, di pembiayaan gitu segala macam ya. Akurasi ya, ada kelompok. Iya, dan itu mempermudah juga kan. Bank itu kan sebenarnya bukan, nggak bisa disalahkan juga gitu kan. Bayangkan saja gitu, dia disuruh misalnya kredit UMKM atau kredit yang kecil-kecil mikro gitu kan, masa berhadapan dengan banyak informasi kan, benar. Informasi bagaimana di poolingnya kan berat juga kan. Mau nggak mau kan monitoring kan sama saja antara memonitor satu orang yang asetnya 1 triliun gitu kan dengan satu orang yang asetnya berapa 10 juta. Bahkan bisa jadi yang ke 10 juta lebih susah kan, dia pencatatannya nggak bagus dan seterusnya enggak. Jadi biaya monitoring itu sama saja sebenarnya. Nah itu kan masalah kelembagaan. Dulu kan koperasi kan, jadi bank itu hanya berhadapan dengan koperasi silakanlah. Itu kan mirip-mirip grup lending juga kan, di Muhammad Yunus kan, grup lending juga kan, bisa jadi lebih efisien. Kalau jadi, zaman Pak Harto dulu dengan KUD kan Pak? Betul, iya. Koperasi unit biasa, ya. Sekarang coba KUD di mana? Nggak ada. KUD, saya ngajar koperasi itu saya, aduh, ini koperasi ini mungkin kemunduran terbesar ya dalam tata perekonomian kita gitu. Padahal BUMDes banyak yang nggak jalan ya Pak ya. BUMDes juga sama itu korporatokrasi level desa itu BUMDes itu. Padahal KUD aja sebenarnya gerakan kan. Tapi KUD itu punya usaha namanya BUMDes gitu kan. Kalau KUD kan bisa self financing juga kan, misalnya self equity juga kan. Jadi dana-dananya dari lokal itu kan bisa diserap juga kan. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya dana itu, tinggal pengelolaannya, gitu kan. Jadi kalau BUMDes kan kayak program atau apa, ya boleh BUMDes ada,
Tapi kalau bisa BUMDes itu pemiliknya siapa gitu kan? Miliknya ya koperasi desa itu. Jadi harus Biasanya BUMDes kalau kepala desanya ganti juga Pak, segala macam. itu kan. Ribet. Jadi memang itulah tantangannya kan, tantangan dari sisi kelembagaan gitu ya. Nah kalau ini dipadankan sebenarnya ya, kelembagaannya bagus gitu ya, terus prinsip bagi hasil gitu kan, profit cost sharing di wah itu luar biasa gitu kan, luar biasa gitu kan, nanti bisa sangat ya, bukan hanya dari sisi kelembagaan tapi juga halal gitu kan. Profit cost sharing gitu ya, itu menarik tuh, riset-riset seperti itu, CBS tuh ya, riset-riset seperti itu dengan Pak Lukman kan tuh ahli koperasi itu, benar nggak? Di koperasi sebagai grup lendingnya, ya, kalau grup lending kan ya kalau di kita kan sudah ada sih zaman dulu kan sebenarnya koperasi itu sebenarnya, benar nggak? Di bank itu Ya, koperasi sama Pak, kata Pak Lukman juga yang di Lewis Sadeng itu yang bagus Pak, yang PWU apa gitu Pak. iya. Ada koperasi PWU itu bagus. Dan sekarang kita kemarin memang mau ada kerjasama membuat tools bagaimana menilai satu koperasi itu misalnya secara manajerial bagus, tapi dari operasional kurang gitu. Itu kita lagi mau bikin ke arah sana itu toolsnya untuk mengukur itu sehingga nanti kalau ada bank pembiayaan yang mau masuk ke koperasi itu tahu oh ini operasionalnya yang kurang bagus, manajemennya udah bagus gitu. Jadi tinggal di sana gitu ya. Iya, iya. Ilmunya udah banyak koperasi itu sebenarnya. Tinggal bagaimana cara mekanismenya, keberpihakannya. Ustaz mau tanya lagi, Ustaz. Ya. Kalau ini adverse selection itu ada kemungkinan risk averse nggak, Ustaz? Adverse selection. Ya risk averse, bank itu risk averse kan sebenarnya. Jadi risk averse itu prinsipal ya, yang memiliki modal. Risk averse itu prinsipal ya, risk averse itu. Benar nggak? Kan saya kan yang memiliki modal risk averse, saya nggak mau. Sebelum berpikir bagaimana keuntungannya, bagaimana berpikirnya bagaimana uang saya kayak resikonya. itu kan itu hal mendasar ya, dari sisi manusia itu kan risk averse sebenarnya. Ya, sebelum berpikirkan gain itu risk dulu, kita gak kehilangan dulu. Itu risk averse. Nah sehingga risk averse itu kan dari sana ya, kemudian risk averse kan musuhnya asymmetric information kan. Jadi risikonya karena ketidaktahuan gitu kan, karena ketidaktahuan. Nah itulah makanya dalam adverse selection muncul sebelum itu kan, sebelum saya melakukan financing kan, yang datang ada 2 orang nih, nggak tahu nih. Nah, sudah sebelum akadnya pun saya udah dihadapkan pada masalah salah pilih mantu nih gitu kan, ibaratnya mertua itu salah pilih mantu nih gitu kan. Nah setelah betul pun mantunya benar gitu dipilih, bisa juga kan terjadi moral hazard kan, ternyata dia menyalahi kontrak gitu kan, disuruhnya seperti ini malah mengerjakan hal yang lain. Jadi itu karakter dasar sebenarnya, atau sebenarnya makanya dijadikan asumsi ya, dijadikan asumsi dalam modeling ya, dalam modeling financing itu risk averse ya, atau risk averse ya. Ada juga sih atau loss averse, ada juga sih yang mendekatinya loss averse, atau sama juga lah risk averse gitu. Lawannya kan risk taker ya. Nah sebaliknya nasabah itu risk taker, benar nggak? Nasabah itu risk taker. Kalau dengan ada celah misalnya, biasanya risk averse, risk taker itu biasanya kalau ada celah ketika saya itu dihadapkan dengan ini yang pasti, benar nggak? Cost yang pasti biasanya, benar nggak? Biaya yang pasti, pengembalian yang pasti. Misalnya dengan suku bunga ya, kan pasti tuh, benar nggak? Nah pasti kan segini, sehingga kecenderungan dia itu risk taker. Ya udahlah, karena kita pasti mengalihkan ini, benar nggak? Dan pasti juga ini kalau rugi juga akan ditanggung oleh siapa, sehingga mau nggak mau mereka itu kecenderungannya lebih berani gitu untuk bisa melawan kontrak, benar nggak? Melawan kontrak. Kalau akadnya ya udahlah landing aja 100 juta,
lendingnya tanpa pengawasan apapun, ya itu kecenderungan kecenderungan dia itu risk taker lebih tinggi. Benar nggak? Kita alihkan aja kontraknya misalnya ke bisnis-bisnis yang lebih menguntungkan, bahkan misalnya investasi Bitcoin atau apa gitu kan. Seperti itu ya, yang dianggap bagi nasabah itu memang risikonya lebih tinggi, tapi mungkin bagi mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Tapi kan ujung-ujungnya bank yang rugi juga kan. Ujungnya kan prinsipalnya ya, prinsipalnya. Ujungnya seperti itu. Ini menarik nih, saya dulu Pak Iman tuh baru pulang ya dari Australia waktu saya S1 ya. Di kuliahnya itu kuliah finance tuh S2 saya. Kuliah finance, makanya ketika ke Australia tuh, ini kok bukunya sama ya. Bukunya sama, Pak Iman kamu belajar lagi gitu. Kamu belajar lagi, bukunya sama Bu Rina kan, Bu Evi. Jadi saya alhamdulillah tuh banyak guru-guru finance tuh inilah ngelotok lah gitu. Saya bisa belajar ke mereka itu bisa ini mikro 1, mikro 2, makro 1, makro 2 ya, 2S1 ya. Kayak pelajaran S2 apa mirip sama itu. Jadi mereka ngajar S2 gitu ya. Mereka ngajar S2, bukunya sama, intermediate mikroekonomik, intermediate makroekonomik gitu ya. Dia satu gitu kan. Karena malas lagi mungkin belajar itu. Dan sekaligus aja ini sarjana ekonomi FEM gitu. Jadi gitu. Ya bersyukurlah. Makanya nggak usah avoid juga ya. Nggak usah risk avoid kalau belajar ya. Maksudnya di IPB kan jadi momok tuh. Nanti prelim ya. Bu Rantin sekarang tuh lagi puyeng kayaknya. Banyak yang gagal kan menghadapi cacing atau kurva atau apa ya, atau integral gitu ya. Tapi itulah yang mengantarkan kita itu menjadi lebih efisien gitu sebenarnya analisanya ya. Analisanya efisien gitu. Bu Ranti belum prelim juga ya Pak? Belum ya kayaknya. Dipuyang kayaknya itu. Iya belum. Ya hadapilah. Nanti kalau prelim lebih banyak ke ekonomi itu ya Pak ya? Ya siap-siap aja lah. Doktor ekonomi kan. Tapi ya teknik Indonesia aja lah. Ya karena kan ada tendensi juga kan harus meluluskan, ini enggak? Harus meluluskan doktor, kan doktor angkatan kedua ini ya? Ya. Kedua kan? Itu. Nanti XR juga masih S2, sekarang S2, nanti S3-nya bertahap lah. Tapi tetap IPB ya, IPB gitu. IPB kan nggak mau ya nama IPB ya, nama IPB itu kan tetap terkenalnya apa gitu kan. Ya mau gak mau gitu harus seperti ini gitu kan. Kadang-kadang kalau di luar mungkin tidak terlalu ketat ya. Karena mereka tuh udah riset base gitu kan. Ya riset base gitu kan. Kalau di IPB ini kombinasi antara US dengan Eropa kan, dengan Jerman. Jadi US-nya kena ya. Jadi US, Australia itu sama kayak gitu tuh. Jadi pralim lah gitu ya, harus lulus dulu kuliahnya, harus memenuhi dulu standar keilmuannya. Lalu baru riset. Ya mau gak mau ya, itu kan profesor-profesor kita nih, guru-guru kita kan banyak lulusan Amerika kan, Australia gitu kan. Kalau saya ya sama juga waktu master tuh sama tuh. Jadi master itu kalaupun lulusan S1 atau PhD ya di Australia misalnya, itu sama juga. Misalnya masternya dulu di Adelaide, PhD di Adelaide selesai, nggak apa-apa. Berarti kan sudah recognize. Tapi masalahnya kalau masternya diambil dari non Adelaide, ya makanya harus prelim dulu tuh. Harus ngambil courses banyak, harus lulus. Harus lulus. Termasuk yang misalnya dari Adelaide misalnya di orang NU misalnya kan sama misalnya sepadan kayak IPB dengan UI lah gitu.
Ya, ini dokter di UI, tapi masternya dokter di IPB misalnya, masternya di UI, tetap harus prelin dulu, harus kursus dulu. Harus seperti itu. Jadi mereka orangnya nggak percaya, skeptical gitu ya. Jadi skeptical knowledge gitu ya. Jadi mau hadapi saja lah, sikapi dengan bagus aja. Ya, nanti kan beda hasilnya nanti. Kalau Mesir mah Pak Ustadz, ngulangnya malah satu mata kuliah gagal, malah ngulangnya setahun. Semua kan? Semua mata kuliah. Ya itu mirip-mirip kayak gitulah gitu. Jadi ijazah itu jibeh gitu ya. Hiji kabeh gitu ya. Jibeh. Ya mau gak mau itu environment yang harus dihadapi lah ya. Bisa lah insya Allah ini. Kan ini udah saringan juga. Dulu berapa sih? Dulu yang enroll berapa? Yang enroll kurang tahu Ustaz kita. Zaman Bu Ranti tuh dari 8 jadi 3 jadi 3 ya. 8 jadi 3 ya. Tahun lalu ya. Benar nggak? Ya kalau sekarang sekitar 16-an gitu apa Pak? Jadi 3, jadi 4. Jadi Yang ke IE itu 16 cuma 16 apa berapa gitu, cuma yang sudah langsung itu 8 yang tanpa matrikulasi. Kemudian yang 6 atau 5 gitu itu matrikulasi dulu 1 semester. Nah, dari yang 8 tanpa matrikulasi nih kita kemudian kan bagi-bagi jurusan lagi nih. 4 kan? Kalau yang ke Ekshar itu cuma 3. Oh 3, enggak. 3. Sekarang jadi 2. Pak itu 1 ya. Yang mundur nggak tahu gimana itu, cuti barangkali ya. 2 sekarang Ekshar itu gimana? Ya 2. Tadinya 3 kan dengan Pak Asyad. Terus yang IE juga 2. Banyak yang 2 Pak sekarang jurusan Pak. Yaitu yang ilmu pembangunan tuh 2. Ada yang 1 Pak ya. Apa satu lagi apa jurusan apa? Internasional Pak. Oh, oke. 1. Internasional. Jadi survivornya 5 ya sekarang ya. Bagus lah. Yang moneter 2. Moneter 2 ya. 7. Moneter 2 ya. Moneter 2, pembangunan 2, Ekshar 2, 1 internasional ya, perdagangan internasional. Oke. Ya. Saya di Ekshar sama Ekbank ya. Moneter siapa ininya? Pak Iman ya? Pak Iman, Pak Samsul. Ya. Saya berpisah dulu nih di sini dengan Pak Iman. Biasanya tim teaching terus. Saya kan ininya Pak Iman dulu. Semualah dulu urusan Pak Iman tuh saya yang ngurus. Baik, ini sudah jam 5:30 ya, kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mohon maaf Pak, bahannya Pak. Ya boleh nanti saya share ya. Bahan kuliah, Ya, mohon boleh. di-share. Baik, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Sama minggu depan kita libur itu Pak ya. Libur. Minggu depan ke Lebaran. Alhamdulillah, subhanallah. Lebaran Ustaz. Lebaran minggu depan. Ya, libur ya. Oh, nggak libur, boleh? Baik. Kan kamu mudik kan? Nah. Udah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.